Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisu ayyakuna mustarshidan wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala kusuri fahmih. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayyakuna yen ta ana sapa sail iku mustarsyidan wong kang amrih pituduh. Wa kullu ma utawi sekabehane barang wa kullu ma utawi sekabehane barang la yafhamu kang ora faham sapa sail ing ma, atau bisa dijadikan mabni lil maf'ul la yufhamu kang ora den fahami apa ma bayane min kalamil akabiri nyatane kalame piro-piro wong kang alim gede, nyatane kalame piro-piro wong kang alim gede iku yuhmalu den arahaken apa ma ala kusuri fahmihi ing atase cendeke kefahamane sail, ing atase cendeke kefahamane sail. Wa kana lan ono apa su'aluhu pitakone sail iku lil istifadati krono amrih faidah. Lakin yakunu tetapine ono sapa sail iku balidan kang dedel akale, iku balidan kang dedel akale, la yudriku halih ora bisa nemu sapa sail al haqaiqa ing pira-pira hakikat. Fala yang bagi maka ora sayukjo opo al istighalu sibuk bijawabihi kelawan jawab sail aidon halimaneh kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu utawi kita ma'asyiral anbiya'i ngususaken sapa kita ing golongane para nabi iku umirna dan perintah sapa kita annukan lima ing yen to ngomongi sapa kita annasa ing menungso ala qadri uqulihim ing atase kira-kirane piro-piro akalen nas, ala qadri uqulihim ing atase kira-kirane piro-piro akalen nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ayyakuna mustarsyidan wa kullu ma la yufhamu min kalamil akabir yuhmalu ala kusuri fahmih. Jenis orang ketiga ini yang juga tidak perlu untuk dijawab jika dia bertanya, yaitu
ayyakuna mustarsyidan, dia itu santri atau siapapun pokoknya yang ingin mendapatkan sebuah bimbingan, memang betul-betul ada niatan di hati untuk meminta sebuah arahan dan petunjuk. Akan tetapi wa kullu ma la yufhamu min kalamil akabir, setiap ilmu yang tidak difahami dari omongan ulama-ulama yang besar, itu semua diarahkan kepada dasar pemahamannya yang begitu dangkal. Dia itu qasirul faham. Qasirul faham itu orang yang dangkal pemahamannya, cetek pemahamannya, atau pendek pemahamannya. Orang yang pendek pemahaman ini adalah orang yang mudah menyimpulkan tanpa sebuah pertimbangan. Itu saya kocak, qasirul faham. Wa kana su'aluhu lil istifadah, dan pertanyaan yang dibawa itu memang bertujuan untuk istifadah, mengharap tambahan sebuah ilmu. Lakin yakunu balidan la yudrikul haqaiq, akan tetapi masalahnya dia itu balid. Balid itu orang yang sangat bodoh, IQ-nya di bawah rata-rata, itu balid kan. Wong kang dedel itu lebih parah daripada jahil, gitu ya. Itu balidan. Dia itu tidak paham hakikat segala sesuatu, kemudian menyimpulkan apa yang tidak difaham dari gurunya dengan kesimpulan mengikuti akalnya yang pendek. Ini yang bahaya. Sehingga solusi dari Imam Ghazali, kok ada orang yang demikian itu bertanya, maka tidak perlu dijawab, karena bahaya. Bahaya betul itu ya. Ada perkataan yang masyhur dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu pernah mengungkapkan, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Engkau ya Allah adalah zat yang satu di langit, sedangkan saya adalah manusia satu-satunya di bumi. Engkau yang nomor satu di langit dan saya yang nomor satu di bumi. Ini bagi orang yang dangkal pemahamannya, itu nanti bisa memahami perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut, namun dibawa ke dalam kesesatan. Menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir itu mengaku sebagai Tuhan. Allah Tuhannya langit, saya Tuhan di bumi. Ini bagi orang yang pendek akalnya. Padahal yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ana wahidun fis sama, anta wahidun fis sama, ai fil uluhiyah, wa ana wahidun fil ardi ay fil ubudiyah. Engkau ya Allah zat satu-satunya zat yang menjadi Tuhan, yang menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya, yang maha mulia, maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah. Engkau segala-galanya, engkau satu-satunya. Sedangkan saya adalah satu-satunya hambamu yang paling lemah, paling tak berdaya, paling hina berada di bumimu. Itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi jika kita yang memahami, mungkin akan terjadi kecelakaan dalam pemahaman. Ini juga pernah terjadi dulu di Indonesia.
tokoh kita yang sangat kontroversial, dianggap kebanyakan orang itu sangat kontroversi, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid, presiden kita, mantan presiden kita. Gus Dur itu pernah dulu kan mengatakan, saya adalah rasulnya orang Aceh. Saya adalah rasulnya orang Aceh. Bagi orang-orang yang awam itu tentu akan berpikir, wah ini Gus Dur ini ngawur, ini aneh-aneh, malah menambah-nambah status Nabi dan Rasul. Padahal Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi, wa khatamul mursalin, dan penutup para utusan. Ini malah Gus Dur mengaku-ngaku nabi, mengaku rasul. Ini aneh. Itu bagi orang yang tidak paham akalnya. Padahal apa sih maksud rasul yang dikatakan oleh Gus Dur itu? Rasul itu min jihatil lughat, min jihatil lughah, dari sudut pandang bahasa. Apa artinya rasul? Utusan. Cuman Gus Dur itu pancen utusan warga Aceh, ya juga utusan warga Lumajang juga. Kenapa? Karena pada saat itu beliau menjadi presiden, itu kan utusan. Paham maksudnya? Penyambung suara atau lidah rakyat. Nah makanya ada 3 jenis orang yang semacam ini yang seharusnya bagi kita ketika nanti diminta sebuah jawaban, maka kita lebih baik jangan menjawab. Apa kata kemarin? Yang pertama adalah orang yang bertanya timbul dari sifat permusuhan, yaitu iri dan dengki. Itu tidak perlu dijawab. Kemudian yang kedua, orang yang sok pintar, orang yang merasa dirinya tahu dan hebat, sama seperti orang-orang alim yang besar. Kemudian dia bertanya sebuah masalah, jangan dijawab, percuma. Karena ujung-ujungnya nanti jawaban tersebut juga diiktirad atau disanggah atau bahkan tidak diterima, disalahkan bahkan. Kemudian yang terakhir ini orang yang qasirul faham balidan, orang yang pendek akalnya. Ada guru misalkan yang mengatakan, gurunya ini mengatakan, nak, kamu harus menjadi orang yang rajin. Waktunya sekolah kamu harus masuk ya. Jangan sampai kamu itu nakal. Jangan tidur di waktu kegiatan. Akhirnya sang murid yang pendek akalnya ini menyimpulkan, oh berarti saya harus rajin, harus ikut kegiatan. Ini biar menjadi santri yang barokah, menjadi santri yang pintar, gampang cerdas, gampang alim. Oh berarti kalau kayak itu saja membuat saya alim, maka saya harus lebih rajin daripada itu. Bagaimana? Waktunya tidur saya tidak mau tidur sudah. Waktunya makan, wis tidak ada makan-makanan sudah. Pokok ngaji dan ngaji pokoknya. Waktunya sholat, wis tidak usah lah, pokok ngaji pokoknya. Mari gampang pinter, baca macam-macam. Paling ning saarep pol itu mungkin besoknya langsung lebukun bawan. Arapa sompok bedai produk kegiatan aromasa bos posa, padahal dia sendiri yang menyimpulkan dengan pemikiran yang salah. Ada seorang pasien datang kepada Pak Dokter, dokternya bilang, kamu ini penyakitnya insya Allah kalau obat ini diminum mengikuti petunjuk daripada dokter, maka kamu akan segera sembuh insya Allah dalam waktu seminggu Pak. Obat ini diminum 2 kali sehari.
Ya, ini rutin ya, 2 kali sehari. Langsung disimpulkan sendiri. Ini 2 kali sehari, saya sembuhnya 1 minggu kata dokter. Ini kalau nanti saya minum sekalian mungkin langsung sembuh ya. 2 kali sehari itu 1 minggu. Kalau 1 wadah ini saya minum sekalian, ini kayaknya cepat sembuh ini, lebih cepat lagi. Itu kan menyimpulkan sendirinya mana. Ye nomongku senyamana gelas posak bipel, beni bi aing bipel. Ye nom kelakuna beresongku pancen sesake aroma sah elang sebelum pelengan elang pelengena senyamana nyamah napa nyabah sak elang sak tabuk pu kelbuan elang kelbuan. Marajiah banyak tetangga labad lah. Boh, beresongku orang roh. Mak bisa cek santaan beres. Ya, karena TV boleh lah. Prediksinya itu tepat sasaran. Gara-gara ngarang TV. Dan beda santreh model kayak gitu. Maka di situ jangan sampai dikasih sebuah nasihat yang mungkin tidak akan sampai pada akalnya, tak sesuai dengan kadar kemampuan akal dalam mencernanya. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu adabu nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami golongan para nabi. Ini golongan para nabi, bukan para ulama lagi kelasnya. Para nabi Allah itu diperintah oleh Allah untuk berbicara dengan umatnya biqadri uqulihim, menyesuaikan akal daripada mereka, menyesuaikan kemampuan akal mereka. Jika kamu mengajar anak TK kemudian diajari sebuah balaghah, diajari tasawuf, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, ya tanpa cangkem nak kena TK, menperloh di situ guru negara tunggangin buri, etremen atungeng deki. Kenapa? Tak sampai pada akal mereka. Begitu juga, napanya mana? Nah, karena santri yang sudah tingkatan aliyah itu jangan diajari kayak TK. Alif fathah tak sok boleh pak ya apa je pak kelakuannya tak kira masuk boleh lah percuma kapi pelajaran letak nah itu semua menyesuaikan kadarnya. Ada orang yang tidak paham masalah permata atau mutiara, meneliti sebuah benda tapi dia tidak paham mutiara kayak apa mutiara. Ditelitilah satu benda, kok mengkilau ini benda, ini kok ada percikan cahaya. Kemudian dia dengan bangganya mengatakan, saya menemukan mutiara dan ini jika dijual pasti harganya mahal. Entar ke kancana saya paham leker, ini mutiara dari saya. Mutiara dari mana? Wong ini kelereng ini. Loh, bukan kayak gini mutiara tak? Oh goblok kamu ini. Ada orang yang di situ tidak paham emas, meneliti sebuah penelitian, pokok yang kuning-kuning ngambang di sungai itu nanti emas itu. Bawa dening kuning ngambang bede sungai, puntuk beden gresek. Kibah ke toko emas macam-macam, mentek cong pada kili balian sampean. Itu gara-gara tidak paham hakikatnya emas, kemudian dia menyimpulkan segala sesuatu yang kuning itu pasti emas. Saya nggak hati-hati. Ada juga sebagian santri yang mungkin ini juga dijadikan sebagai lelucon. Kalau kita masuk angin, maka jangan beli tolak angin, karena bahasa menolak itu sesuatu yang masih belum masuk, ya kan? Namun menolak.
Tapi jika masuk angin, lawan kata masuk adalah keluar. Keluarkanlah angin. Derma, yaman masuk angin ya akan bereslah. Itu kan pemahaman yang juga salah. Lah orang-orang yang demikian ini mudah menyimpulkan segala sesuatu dengan akalnya yang begitu pendek. Maka jangan sampai kalian sibuk untuk menjawab sebuah pertanyaan yang muncul dari dirinya. Walhasil nanti akan disalahpahami. Coklatnya rasanya manis dong. Bentun dermatan, bentun coklat jia. Misalkan ketika tekuk berselumer, bersebeku dong. Bersekotak, bersebunter, macam-macam dong. Pokok benda coklat dong. Rasanya manis. Dia tidak paham bahwa coklat itu adalah makanan. Apapun benda yang berwarna coklat langsung dicicipi oleh dia. Mak dengan keramik kat coklat ya misalkan. Mak bede tepo ten kan berarti campur bi susu dia. Rasain. Cara pak berarti ustad goblok eko aja enak sebarang ustad padahal saya goblok bini ustad. Kemudian entar kadang-kadang bi mak punya coklat ya misalkan. Dan itu gara-gara tidak paham tentang kalimat ustadz itu mengarahnya kemana? Ke makanan atau ke kotoran. Kemudian disimpulkan segala benda yang coklat itu rasanya manis. Itu bahaya santri yang demikian itu. Itu sangat-sangat bahaya. Apa boleh di situ banyak sih dalam masalah seputar hadis. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka akan masuk ke surga. Oh kalau gitu tidak perlu sholat. Nah, ini orang yang qasirul faham, bahaya. Oleh karena itu ini merupakan rambu-rambu peringatan dari Imam Ghazali kangkui kita selaku sa'il mungkin penanya, atau mungkin ini untuk kita yang nanti akan diuji oleh Allah, kedatangan orang yang bertanya modelnya kayak ini. Ini adalah solusi dari beliau. Wa ammal marad alladhi la yaqbalu al-ilaj fahuwa ayyakuna mustarshidan aqilan fahiman wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.